ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Tuhan, pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Itulah yang menjadi bukti nyata Tuhan bahwa Kau Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kau Tuhan yang penuh dengan mujizat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Bapa kami Tuhan, Allah Bapa yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa untuk-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memuji-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, mari kita semua yang siap untuk memuji nama-Mu bersama-sama kita katakan amin. Saudara siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Sebelum memuji nama Tuhan, kita kasih salam sapa kepada saudara-saudari sebelah kanan kiri kita. Mari kita angkat pujian kita. Sama-sama kita katakan karena kasih-Mu tak berkesudahan. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melipat bagimu, semangatku baru setiap hari. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Kita katakan Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Saya bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, selama-Mu baru setiap hari. sama-sama katakan Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na.
akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau katakan bahwa kekuatan di hidupku hanya ku dapat di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Nanti akan ku setia Berseru berharap dalam
sesungguhnya Engkau mengasihi kami itu ajaib. Sebab siapakah Engkau Allah yang maha besar, dan kami manusia yang jauh daripada sempurna. Bahkan seolah-olah Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa, dan Engkau pulihkan untuk menjadi indah seperti Engkau sendiri. Dan hari ini Tuhan adalah hari ucapan syukur dalam suatu ibadah, karena Engkau memelihara kami sehari demi sehari. Dan hari ini 1 minggu lagi Engkau memelihara kami. Dan hari ini adalah hari Sabat, hari di mana yang Engkau sendiri berkata untuk beristirahat. Sebab setelah 6 hari Engkau memberikan kami kesempatan bekerja, Engkau memberkati dan melindungi kami. Dan hari ini Engkau ingin bertemu dengan kami, umat ketebusan-Mu dan umat kesayangan-Mu. Padahal sesungguhnya kamilah yang butuh Engkau Tuhan. Terkadang kami datang dengan membawa banyak persoalan, banyak permasalahan, banyak permohonan doa, banyak pergumulan. Terkadang begitu sukar, begitu sulit, seakan-akan kami sendiri tidak mampu. Tetapi Tuhan, kami percaya bagi-Mu sangat-sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa. Engkau Allah yang maha besar, Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang mengatur jagat raya. Dan kami percaya Engkau juga masih pegang kendali atas hidup kami. Dan Engkau adalah Bapa bagi kami, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi. Dan Engkau menjamin untuk memelihara kehidupan kami selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang mencari Engkau dan kami bertemu dengan Engkau di sini Tuhan, di rumah-Mu, di Sion, tempat pijakan kaki-Mu. Dan biar kiranya Engkau menjadi jawaban atas setiap permasalahan kami. Segala puji, hormat dan ucapan syukur kami biar kiranya naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah firman kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu, dan firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendirian. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Sebab Engkau yang paling tahu, sebab Engkau yang paling mengerti akan keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi doa kami. Dengan iman kami yang diberkati, yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara. Selamat berjumpa kembali di rumah Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Selamat bersuka cita, karena hari sukacita kita adalah saat di mana kita beribadah, kita berkumpul, saat kita mengucap syukur, saat kita memuji Tuhan, dan saat itulah Tuhan juga hadir, Dia bersama-sama dengan kita selalu. Bagaimana sepanjang minggu ini? Banyak masalah, banyak persoalan. prediksi katanya sedang tidak baik-baik saja. Ya memang itulah dunia. Firman Tuhan berkata setiap hari enggak menjadi baik, akan semakin sukar karena di akhir zaman. Tetapi kita enggak usah menjadi pesimis, karena Allah akan terus bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang setia, teman baik, sahabat karib. Siapapun bisa meninggalkan kita, tetapi Allah, bahkan ketika kita menyakiti Dia pun, Dia tetap mengasihi kita.
Apalagi ketika saat kita betul-betul mengasihi dia, dia lebih mengasihi kita juga. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan ya. Kita akan baca Efesus pasal 1 ayat yang ke-15 dan 16. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, dan saya percaya seakan-akan Rasul Paulus juga sedang menulis surat kepada kita, jemaat Gereja Betel Indonesia Jatinegara. Begitu ya. Jadi rupanya Bapak Rasul Paulus ini bersukacita banget nih. Aduh, memang begitulah seorang bapak, seorang gembala, seorang pembina rohani. Jadi aku bersukacita setelah aku mendengar tentang imanmu dan tentang kasihmu, gitu ya. Dan aku juga selalu mendoakan kamu. Jadi kalau mendoakan, memang kita harus saling mendoakan, bukan? Supaya kita menjadi kuat. Bagaimana dengan engkau? Enggak pernah berdoa. Berdoa saya Pak Pendeta. Kapan? Kalau mau makan. Tuh kan, benar sih, nggak salah. Berdoa saya. Kapan? Ya kalau mau tidur. Langsung amin, blok tidur. Begitu ya. Nah, Bapak Rasul Paulus ini dia serius. Dia mendengar tentang iman daripada umatnya di Efesus, tentang kasih juga. Saya berharap itu pun ada sama kita, supaya bukan cuman Bapak Rasul Paulus, bukan cuman gembala, tetapi Tuhan juga bersukacita melihat tentang iman kita, melihat tentang kasih kita terhadap sesama kita, dan melihat tentang bagaimana kita bertekun di dalam doa, dalam segala hal, dalam segala permohonan. Tentu kalau kita mau berbicara soal iman saja, ini juga panjang dan lebar banget. Tetapi kita garis besarnya sajalah gitu ya. Sebab Yesus kalau menyembuhkan, jadilah sebagaimana imanmu, sembuh gitu ya. Jadi apa tuh Pak Pendeta gitu ya. Nah, itulah yang namanya iman. Ya, terkadang engkau belum melihat, tapi engkau percaya, lalu engkau akan menerima. Kalau aku udah lihat, ya itu bukan iman namanya. Aku udah lihat nih, ya udah, kau udah lihat. Tapi ketika engkau belum melihat, tapi engkau percaya, apalagi kalau itu ternyata di luar jangkauan. Wah, se-abstrak itu. Tidak abstrak, ya. Itu namanya iman. Suatu ketika, tapi sudah lama berlalu nih ya, saya menjenguk seorang bapak yang ibadahnya rajin gitu ya, rajin. Bapak ini hidupnya sederhana, bukan orang kaya maksudnya ya, tapi cukup berkecukupan. Nah, suatu ketika saya mengunjungi karena bapak ini sakit. Jadi bapak ini sakit, saya mengunjungi gitu ya. Mengunjungi, diceritakan karena dia itu dalam pekerjaannya ya, pekerjaan yang
biasa kan gitu ya, kesini kesana gitu. Lalu harus banyak minum katanya supaya buat kesehatan. Tapi apa yang terjadi? Bapak ini cerita, menyampaikan dia banyak minum tapi airnya masuk, keluarnya susah gitu ya, nggak bisa keluar. Dan Bapak ini periksa gitu, karena Bapak ini seorang yang ngepas, beda sama saudara kan wah di ronsen, diperiksa dokter ahli, enggak, dia yang ngepas. Jadi dokter ini harus dioperasi, ini begini, ini begono, wah tambah takut dia, sebab itu alat milik satu-satunya lagi. Gitu ya. Jadi sempat imannya goyah. Lalu saya tentu saja saya berbicara tentang firman, ya, tentang bagaimana Yesus yang berkuasa, bagaimana Allah itu sumber kekuatan, sehingga rasa takutnya itu seakan-akan sudah ditanggung oleh Yesus, seperti itu. Jadi lalu saya berbicara panjang lebar, semuanya tentang firman, bukan nyeritain orang, bukan cerita katanya, tidak. Firman ini begini, Yesus begitu, dan seterusnya. Dan sesudah itu berdoa sederhana bukan? Tetapi membangkitkan iman, ya, membangkitkan iman. Lalu berdoa, percaya, ya, sebagai gembala sidang saya tumpangkan tangan lah ya, karena firman Tuhan bilang tumpangkan tangan, biar kiranya tangan Tuhan, tangan yang berlubang paku itu, tangan yang penuh dengan berkat dan mujizat, gitu ya. Saya berdoa, saya tumpangkan tangan, lalu amin. Udah, terus gimana? Ya pulang, masa mau di situ terus? Udah istirahat, pulang. Jadi saya bilang jangan takut, Tuhan sembuhkan. Saya pulang tau. Ya bagaimana caranya Tuhan kan, itu bukan urusan pendeta, bukan urusan dia. Bagaimana caranya Tuhan, itu urusannya Tuhan. Di tengah jalan dari rumah telepon, ya, ibu gembala telepon, "Pi, kamu di mana? Jadi enggak tuh katanya mau besuk bapak itu?" Gitu ya. Terus saya bilang, "Udah, ini lagi arah balik." Saya masih ingat, demi Tuhan yang hidup nih, saya berbicara di atas mimbar ini. Saya tidak ngelebihin, tidak ngurangin. Sudah, ini udah arah balik. Kenapa memangnya? Bapak itu telepon, gitu. Terus ya udah, nanti aku telepon. Sampai di rumah saya telepon. Saya pikir ada apa nih? Ya, apa tadi yang mampet itu jadi copot gitu ya? Apa ada masalah apa gitu? Jadi saya agak, ada apa nih? Buru-buru saya telepon. Ketika saya telepon, bapak itu bilang begini, "Pak Pendeta, waktu bapak pulang sih belum apa-apa, masih sakit. Tapi setelah bapak agak jauh, langsung saya berasa sehat. Yang mampet itu langsung ngucur." Tuh, saya aduh Tuhan Yesus, gitu. "Oh begitu Pak, saya pikir ada apa," gitu ya. Terus saya keluar rumah, saya cari, wah ternyata Pak Pendeta sudah jauh gitu. Saya telepon nggak diangkat, mungkin silent ya zaman itu. Jadi iman, bukan saya tapi iman, sehingga kuasa Tuhan itu turun dan melakukan perkara besar. Itu sebabnya
Rasul Paulus gembira. Aku bersuka cita mendengar imanmu, gitu ya. Mendengar, bukan aku bersuka cita, engkau udah pada kaya nih semua, udah diberkati nih. Itu mah gampang. Ya. Karena buat Tuhan itu bukan hal yang sulit. Tapi iman itu, Yesus bilang loh, kalau nanti aku datang ke bumi ini nih, apakah masih ada iman di muka bumi ini? Waduh, engkau mikir apa kagak sih tuh? Kalau sampai Yesus bilang begitu, berarti mungkin akan banyak yang rontok, gugur dari iman. Karena kan akhir zaman, dikatakan tanda-tanda akhir zaman itu bukan soal kesusahan, bukan soal peperangan saja. Akan banyak nabi-nabi palsu, akan banyak guru-guru palsu. Wah, itu bahaya tuh. Dia akan menyeret banyak orang sehingga tidak percaya, tapi percaya dengan perkataan-perkataannya. Jadi bersukacitalah kita, karena iman kita cuma satu, percaya kepada Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Nggak ada yang sukar. Kau tahu kan, Lazarus mati 4 hari aja bisa hidup, apalagi cuman yang sakit kayak begitu. Jadi bisa bikin orang jadi goyah, apalagi berpikir biaya operasi, biaya perawatan, kalau bisa ditanggung oleh itu, ya nggak usah disebut ya. Ada juga yang tidak bisa ditanggung, tetap harus bayar juga. Dan hidup ini ngepas begitu, jadi bikin menjadi khawatir. Tetapi iman kita membuat Allah bekerja dan merupakan jawaban. Bagaimana dengan engkau? Bagaimana dengan kita di sini? Masihkah iman kita tetap teguh, tetap kokoh, tetap percaya walaupun banyak masalah, walaupun di luar sana bilang kita dalam keadaan tidak baik-baik saja? Nggak ada salahnya, memang keadaan seperti itu. Tetapi jangan kita lihat kepada dunia. Cobalah kau pandang ke atas, kepada Allah yang maha besar, kepada Allah yang kau percayai, kepada Allah yang engkau selalu berdoa dan mengucap syukur. Dan tetaplah bertekun di dalam iman, dan tetaplah dalam kasih, serta saling mendoakan. Itu adalah yang kita lakukan sebagai umat yang percaya. Lalu apa sih yang Allah lakukan sebagai balancing? Balancing kayak ilmu keuangan. Lalu apa yang Allah lakukan buat kita? Mari kita baca. Mazmur 117 ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkan Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Apa yang Allah lakukan bagi umatnya? Mazmur menulis, dan kita baru saja kita baca, kita puji Tuhan, seluruh umat, seluruh bangsa, seluruh suku bangsa. Karena apa? Karena kasih-Nya dan karena kesetiaannya. Ketika engkau menyakiti hati Tuhan, ketika engkau berpaling, mulai mencari jalan lain yang menurutmu lebih baik, ketika engkau seolah-olah menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya,
istilahnya tuh kejem banget ya. Entahlah apapun istilahnya itu. Pokoknya ketika engkau tidak setia, ketika engkau tidak mengasihi, tetapi Allah tetap mengasihi. Allah di dalam nama Yesus Kristus, ketika engkau pergi, Dia tetap menunggu sampai engkau kembali, karena Dia bagaikan Bapa kepada anaknya, akan terus mengasihi. Kasih-Nya dan kesetiaannya. Dulu engkau baik, beriman, melakukan banyak hal, Allah mengasihimu tentunya. Lalu mungkin karena banyak masalah, mungkin karena kecewa di dalam pengiringanmu kepada Tuhan, mungkin karena kecewa bisnismu yang stuck, banyak hal, mungkin rumah tanggamu berantakan, mungkin juga anak-anakmu yang tiba-tiba karena pergaulan, lalu seakan-akan engkau sudah tidak setia lagi. Tapi Allah masih tetap setia. Dia masih sama. Sampai akhirnya engkau melihat satu persatu semuanya diberesin. Diberesin itu bahasa apa ya? Diselesaikan. Dan Allah nggak pernah keliru, Allah nggak pernah salah, asalkan engkau tetap dalam iman. Seperti yang tadi Rasul Paulus bilang, aku bersukacita karena ternyata imanmu, ternyata kasihmu, gitu ya. Dan dalam keadaan seperti itu, ternyata imanmu tidak goyah. Ternyata engkau tetap kokoh. Seperti lagu dong, sekali Yesus tetap Yesus, gitu kan ya. Jangan lagunya doang. Halo, iya Pak Pendeta, aku nih di hati. Nah begitu, cakep ya. Jadi ketika engkau tetap beriman, tetap percaya dan tidak goyah, maka kasih dan kesetiaan Allah juga tidak goyah terhadap engkau. Jadi apa yang harus kita lakukan? Allah ingin kita tetap bersukacita dan mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Bagi saudara dan saya yang Tuhan percayakan untuk ada di dalam pekerjaan di ladangnya Tuhan, tentu engkau juga harus terus bekerja dengan tekun. Engkau harus terus mempercayai, menjadi contoh, menjadi teladan. Engkau adalah hamba-hamba yang setia, hamba Tuhan yang setia. Kalau hamba Tuhan sebenarnya bukan cuma yang di mimbar, bukan cuma pelayan-pelayan. Kita semua yang ada di dalam masyarakat, yang ada di dalam marketplace, itu juga semua hamba-hamba Tuhan. Engkau lakukan banyak hal, engkau lakukan banyak persoalan, engkau harus mengambil keputusan, dan engkau adalah hamba Tuhan. Lakukan itu sebaik-baiknya, dan Tuhan bersama dengan kita. Terakhir kita akan baca Lukas pasal 12 ayat yang ke-43, demikian firman Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kebahagiaan terbesar yang ditulis oleh Lukas, kebahagiaan yang melampaui segala-galanya, adalah suatu kebahagiaan ibarat seorang hamba
ketika tuannya datang dan didapati dia sedang melakukan tugasnya dengan setia. Kebahagiaan seorang hamba bukan pada waktu dia diberkati berlimpah-limpah. Kebahagiaan itu bukan pada saat dia disembuhkan. Memang itu juga bahagia. Bukan pada saat banyak hal, tetapi kebahagiaan yang ada di dalam batinnya bagaikan seorang hamba yang ketika tuannya datang dan dia sedang melakukan tugasnya. Itulah kesetiaan dan kesiapan. Itulah kesetiaan, itulah kesiapan. Enggak tahu tuannya kapan datang. Apa tanggal 23, 24, apa diundur tanggal 25. Saya masih banyak tuh pertanyaan. Jadi kapan dong Pak Pendeta? Aduh, saya kagak tahu. Masa nggak tahu sih? Ya saya nggak tahu. Tuhan Yesus saja kagak tahu. Halo, apalagi saya. Ya, nggak penting tuh. Yang penting kita selalu siap sedia. Kita ada di dalam tugas kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang umat lakukan, apa yang Tuhan lakukan, itu semua mengandung kebaikan dan bersinergi buat kita. Oke, berbahagialah kita yang hari ini kita bisa ikut dalam suatu ibadah, dan engkau pelayan-pelayan juga yang bersama-sama, tetaplah setia, tetaplah semangat. Dimanapun Tuhan taruh, tetapkan, sampaikan berita Injil, berita baik bagi orang-orang terhilang, bagi mereka tawanan yang tertawan oleh dosa, dan Tuhan masih sama, Dia akan memberkati engkau. Haleluya. Mari kita bersekutu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama bersekutu dalam suatu ibadah. Kami percaya Tuhan, semuanya ini adalah anugerah, karena Engkau masih berkenan untuk kami temui. Merupakan anugerah karena Engkau masih memberikan kami nafas hidup. Merupakan anugerah karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, biar kiranya iman itu tetap teguh, biar kiranya kasih itu tetap ada, dan Engkau juga selalu bersama dengan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, karena Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada dalam suatu ibadah, dan kami percaya Engkau sendiri yang bersama dengan kami, dan Engkau sendiri yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, mereka yang berniaga, mereka berdagang, ataupun mereka yang bekerja, atau anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, bahkan yang sudah retired, yang sudah pensiun, yang istirahat, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Berkati keluarga besar, anak-anak, mantu, sampai cucu-cucu Tuhan. Jadikan kami terus beriman dan percaya kepada Engkau, karena Engkau sumber kekuatan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Dan kembalikan kami pada minggu-minggu berikutnya, saat-saat di mana kami berkumpul seperti saat ini dalam suatu ibadah, dan saat di mana Engkau memberikan kami kekuatan dan kemenangan, serta Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku.
Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemelut. Mengapa tak kepadanya Kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.